Oh mati. Wah udah cukup nih colokan. Dih ambil anu di dekat Magicom ada colokan 3. Assalamualaikum Rasulullah. Iya. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin itu tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafih, tahaqqaq bi dzulika yumaddaka bi izzah, tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudratih, tahaqqaq bi dha'fika yumiddaka bi hauli wa quwwatih. Maksudnya mah kalau disederhanain begini, tahaqqaq, bersifatlah dengan sifatmu, maka Allah akan menolongmu dengan sifatnya. Jadi kalau kayak tahaqqaq bidzulika yumiddaka bi'izzih, apa, sadar, pastiin di dirimu rasa kehinaan, maka Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Pastikan di dirimu dengan sifat lemah, bahwa aslinya kamu lemah, sadarin. Yumiddaka bi qudrati, Allah akan menyuplai, menolongmu dengan kudratnya, kekuasaannya. Tahaqqaq bi dha'fika yumiddaka bi hauli wa quwwati, pastikan lemahmu, Allah akan menolongmu dengan daya dan upayanya. Kita kan la haula wala quwata tadi. Kemudian rubama ruzikol karomata malam takmulu lahul istiqomatu, terkadang Allah ngasih karomah kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Jadi ada orang wali bukan, istiqomah kagak, punya keanehan, bisa baik. Waduh, ini ya. Salah. Masalah, ya. Oh, saya selok ya. Iya. Rusak nggak ya? Oh ya, kalau aman sih gak apa-apa. Iya. Oh iya, 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 iya. Iya, 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 iya.
Jadi kalau karomah berupa keanehan-keanehan, maka kalau buat orang-orang yang udah istiqomah mah wali, orang ahli ma'rifat, dan nggak dianggap. Ya kemampuan merubah batu jadi emas, atau tangan keluar dari air, yang aneh-aneh lah, bisa ngobatin orang umpama atau apa, nggak dianggap. Artinya itu mah biasa aja. Jadi kalau orang mukmin itu bayangin gini, andai kata dari tembok ini keluar onta, bayangin kita nggak kaget, sanggup orang? Kenapa? Allah maha kuasa nggak? Ya harusnya biasa aja. Karena anehnya di mana gitu. Jadi kalau bapak dari sini keluar keris, bayangin situ jangan ada yang aneh. Oh terus gitu enggak? Kok bisa gitu? Ya enggak, biasa aja. Bayangin gitu. Jadi kalau orang-orang mereka itu wali-wali itu melihat apapun ya biasa aja. Kalau kita nggak getunan gitu ya, nggak aneh. Kita baru dengar itu kayak oh sakti. Kita baru nyampe udah ditebak, kita biasa aja. Sebab apa? Ya kalau Allah mau buka buat dia, susahnya di mana? Karena yang dilihat itu apanya? Allahannya kagak kehijab di kejadiannya. Manusia perempuan ngelahirin bayi bentuknya orang, aneh enggak? Enggak. Kalau bentuknya kuda, aneh. Padahal nggak harusnya sama aja, bisa baik Allah mah gitu. Ada kambing beranak, tangannya mirip orang, biasa aja. Itu bayangin gitu, orang mukmin itu nggak kagetan. Kenapa? Ya Allah tuh. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar mah dengar cerita Nabi set ke Palestina pulang, dia ngomong lebih dari itu, gue percaya. Karena yang dilihat apa? Kudratnya Allah. Ketemu temen dulu susah, pas ketemu orang jadi bos. Ya biasa aja. Ketemu temen dulu kaya, sekarang susah. Biasa aja. Gitu. Karena semuanya itu apa? Mungkin. Jadi aslinya orang mukmin mah kudunya orang getunan. Kita kan getunan, kagetan gitu. Bayangin, andai kata ada otak keluar dari batu, kita nggak aneh, karena yang dilihat kemahaan Allah. Gitu. Tapi karena aku bodoh kan, orang sekarang mah diuber-uber orang sakti teh anehnya. Hebat itu terus manfaat buat lu apa? Dia bisa baca orang, bisa nebak, terus manfaatnya lu apa? Lu jadi sakti juga, jadi enggak ya biasa aja kudunya. Tapi kan susah ya, kita mah kagetan apa enggak? Sehat pagi sakit kaget, padahal mah kudunya ya biasa aja. Mungkin malam kumpul pagi mati kaget. Orang kecanda kaget, yang mati dia. Jadi kalau karomah sejati mah, kalau menurut ahli-ahli sufi mah, iman nambah, makin kuat tuh karomah asli mah. Terus apa? Semangat ngikutin sunnah-sunnah Nabi, jamaah gitu, qobliyah ba'diyah, zikir subhanallah 33, tiap habis sholat orang ditinggal, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, istiqomah di situ itu karomah. Aslinya karomah mah iman nambah sama ngikutin sunnah-sunnah Nabi, itba'un Nabi. Kalau kita kan karomah bukan itu kan, wah aneh. Harusnya orang mukmin mah melihat yang aneh itu nggak aneh. Kenapa? Ya karena itu tadi kemahaan Allah, anehnya di mana? Padahal mah kita bisa ngelihatnya kan aneh sebenarnya mah. Saya bisa ngomong, ini teh aneh. Kuping bisa denger, udah aneh. Jadi kalau karomah khorikul adah mah itu nunjuk
jadi nyala nunjuk anu jadi apa itu mah enggak. La ibrota biha indal muhaqqiqin, buat orang-orang ahli hakikat itu enggak dihitung, biasa aja. Bahkan orang-orang wali yang karomahnya banyak itu mesen ke orang-orang kayak kita apa, jangan aneh, ntar kalau ketemu orang bisa lemparin sejadah sholat di atas air. Jangan aneh lihat orang bisa terbang, jangan aneh anu kenapa? Ya burung lebih pandai. Jangan aneh orang setindak bisa ada di Mekah, setindak ada di Surabaya. Kenapa? Iblis lebih cepat dari dia. Ujung timur ujung barat itu sep. Walaupun nanti karomah itu termasuk ciri wali. Kan kayak nabi itu kan mukjizat, bukti kenabian itu ya kayak Nabi Musa berantem sama tukang sihirnya Firaun. Kalau dia mah tali dilempar nampak seperti ular, bukan berubah jadi ular. Makanya orang pada takut. Tukang sihirnya mah nggak takut. Kenapa? Tukang sihir mah tahu itu dia tetap tali. Nabi Musa ngelemparin tongkat. Kalau Nabi Musa tongkatnya bukan nampak seperti ular, bener-bener jadi ular. Jadi jangankan yang nonton, Nabi Musa kita takut. Kenapa? Ya karena dia mah bukan sihir gitu. Lah kalau tukang sihir yang lain takut, dia kagak. Kenapa? Dia tahu itu mah tetap tali. Kalau Nabi Musa ngelemparin tongkat jadi ular, jangankan yang nonton, dia aja lompat. Ayat bil mukjizat itu kan bukti-bukti kebenaran para nabi, diantaranya teh mukjizat. Lalu kemudian Ibnu Athaillah ngelanjutin ya kalamnya itu. Min alamati iqamatil haqqi laka fisai iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Jadi kalau mau tahu kamu diletakkan nama Allah di mana, lihat aja yang kamu dapatkan di tempat itu. Gini, jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu manusia itu ada dua, ada orang asbab, ada orang tajrid. Siapa ini orang asbab? Orang asbab ini orang-orang yang masih usaha, kerja, dagang. Ini orang asbab namanya. Dia mah dapat manfaatnya itu dari usaha, apa beca, apa kuli apa atau dagang apa. Ini orang asbab. Yang kedua ada orang tajrid, dia nggak kerja. Cuman kapan orang tahu dia itu Allah taruh di makom tajrid? Dia nganggur, nggak kerja. Allah, gua termasuk orang asbab apa orang tajrid? Gitu. Cirinya apa kalau orang tajrid? Pertama katanya kebutuhannya itu gampang terpenuhi. Dia pengen jalannya ada aja. Yang kedua, ketika orang ada, dia sabarnya bisa, nggak ngeluh, nggak punta-pinta. Jadi nahan lapar teh bisa gitu. Kalau lagi kebutuh dari orang teh diem, kagak nyari-nyari orang. Nah, ini orang ciri di makom tajrid. Nah kalau makom asbab, dia kalau diem baik orang dapat duit, dia mah kudu kerja. Apa ngojek, apa kuli, apa dia pokoknya kalau nganggur pusing aja udah. Bisa dapat duit dari mana ini ya? Ini makom asbab. Nah nanti cirinya apa? Kita ini di makom tajrid atau asbab, cirinya ya lihat keadaan tadi. Kamu nggak kerja tapi masih makan, masih megang duit, kebutuhan terpenuhi, gampang datang. Terus kalau lagi orang ada, sabarnya bisa. Oh tajrid tuh dia. Ada lagi orang asbab, kepengen masih gede. Kalau orang punya duit, puyeng ini orang asbab. Ini bagusnya dia kerja. Jadi kalau di sini mah intinya mah ciri posisi kamu di mana, lihat aja. Kamu sekarang di mana, hasilnya apa? Kalau kamu lagi nggak kerja tapi kebutuhan gampang datang, oh berarti kamu disuruhnya sibuknya ibadah. Udah zikir, duha, belum azan,
ke masjid, anu udah ya, orang nyari duit, ada aja duit mah, gitu. Ini mah orang kerja, tapi pusing, dari duit gak datang, gak dapat. Wah itu mah kudu kerja. Jadi cirinya apa? Ya lihat aja keadaan kamu sekarang. Ya, makanya nih di antara ciri Allah meletakkan kamu di satu posisi tajrid sama asbab. Cirinya apa? Iqomatuhu iyyaka fihi, kamu ditaruh di tempat itu ma'a husulin nataiji, dari sukses, hasilnya ada. Ketika kerja hasilnya ada, ketika nganggur hasilnya ada. Kita yang mana? Tapi kalau di aku udah bahaya. Contoh gini, saya kan semi tajrid ya. Kadin mah bingung lihat saya, itu orang apa-ngapain besok beli anu, ya nggak tahu kan jalannya dari mana tajrid. Tapi kalau di aku, wah saya mah tajrid sombong. Dia yang pantas tajrid itu orang-orang mulia, hatinya ngandelnya ke Allah, ketika susah minta tolongnya ke Allah. Lepas saya mah kemarin ada yang nantem boy kita biar teleponnya ke Sandra, coba transfer nih. Udah bukan tajrid itu. Tapi orang melihat kita nganggapnya baik itu mah. Tapi jangan rumah tajrid, dah sombong. Tajrid mah, karena tajridnya makom cakep, makom keren. Jadi pernah ketemu sama orang ustadz ya. Sekarang udah gak ngajar di sekolah, enggak. Sekarang saya mah di rumah aja, saya tajrid. Wah keren. Ah kata saya baru ngaji tasawuf, baru ngaji, kaget nih ustadz kan. Besoknya dia ngajar lagi. Wah kagak tajrid lagi, enggak. Karena nggak sanggup. Tajrid. Jadi kalau kita makan nganggur teh bukan kepengen nasib, bukan tajrid. Makanya kata ulama, kalau kamu lagi usaha jangan kesirian sama orang yang orang usaha hidup. Kan penyakit pekerja itu kesiriannya ngeliat ustadz, ngeliat kiai itu. Enak pada ustadz pagi-pagi ngopi, kita masuk subuh dulu. Jangan kepengen. Terus yang memang udah dikasih di tajrid, jangan kesirian sama orang juga. Jadi karena apa? Ya udah nanti Allah yang mindahin kamu. Jadi kalau tadinya orang itu di asbab, dagang, usaha, terus udah saya mah pengen lepas semua usaha, mau tajrid, tawakal ke Allah. Itu kemauan dia apa kemauan Allah? Nah, itu nafsu. Ketipu dan nggak bakal kuat aku, nggak bakal kuat karena bukan aslinya dia, itu mah nafsunya aja. Orang tajrid pengen usaha, dia emang kagak kerja ketemu beras mah, ketemu makan mah, jajan anak ada, ya kebutuhan cukup. Pengen kayak orang-orang kerja, saya pengen apa jadi ABK apa pelayaran atau apalah gitu ya. Itu nafsu. Apa itu turun derajat dari derajat luhur ke derajat rendah. Sebaliknya orang yang sibuk kerja pengen melepas usaha, udah saya mau pengen itu si anu orang apa-ngapain hidup, itu nafsu. Nafsu samar kayak gitu, tawakal ke Allah. Saya pernah ada ustadz ketemu berhenti kerja pusingnya, bener ya tawakal berat. Emang kenapa? Sekarang saya udah nggak kerja begini. Sekarang mas itu bukan waktunya belajar tawakal ya, telat. Kemarin waktu situ kerja belajar tawakal, lah sekarang mah bukan belajar tawakal, dipaksa tawakal. Paksa. Jadi intinya mah ini mah begitu aja ini. Min alamati iqomatil haqqila kapisai iqomatuhu iyaka. Kalau dia usaha cocok, kenapa dia cocoknya usaha? Ternyata selamat di usahanya, punya harga diri, nggak minta-minta ke orang, bisa zakat, bisa sedekah, ibadah kejaga. Itu berarti cirinya cocoknya dia di asbab, di usaha. Ini ada amalan itu kata ulama itu. Kalau orang lagi buntu, ya ini mah banyak dipakai sama ulama, amalan ini.
buntu, usaha lagi mentok, pengen usaha tapi udah bingung usahanya ya. Jikir aja Allah 5.000 sehari, Allah 5.000 fil usbu, beberapa minggu, 3 minggu, sebulan. Nanti kalau bahasa ulama itu akan datang rezeki itu dari banyak arah aja. Allah, dulu mas saya suka pakai itu, dan saya kan dari dulu nganggur. Allah 5.000. Man abbaro, wah ini udah ganti bahasan kayaknya. Qala al-mu'allif rahimahullah Ibnu Athaillah, man abbaro min bisati ihsanihi asmatathu al-isaatu, wa man abbaro min bisati ihsanillahi iya ilaihi lam yasmut ida asa'a. Gimana nerjemahinnya di situ? Siapa yang mengajarkan memandang kebaikan dirinya, maka dia akan diam tidak ia Terus? Dan siapa yang mengajar dengan pengertian kebaikan Allah baginya padanya, maka ia tidak akan diambil, ia berbuat salah. Tidak akan diambil. Tidak akan diambil. Salah menurut terjemahnya itu. Itu apa Ji? Sama. Man abbaro min bisati ihsanihi asmatathu al-isaatu. Jadi abbaro itu iktibar, ngajar orang pakai mulut, kata-kata, bikin gambaran, perumpamaan. Barang siapa yang ngajar berkata-kata ya, menggambarkan, mengungkapkan dengan kata-kata, min bisati ihsanihi, dari keluasan kebaikannya. Jadi dia ngajar itu karena merasa dirinya pantas ngajar. Ilmu saya banyak, saya mau ngaji sampai ke anu-anu sekian tahun, saya banyak menguasain ilmu, ibadah saya rajin, tahajud saya rajin. Akhirnya dia merasa pantas ngajar. Asmatatu al-isaatu, akan membuat dia bisu ketika dia berbuat salah. Akhirnya apa? Capek aja jaga image, gitulah. Harus anu insyaallah. Karena kalau dia berbuat kesalahan yang diketahui orang, besok dia malu ngajar. Dia tahu kejelekan saya, aduh. Kenapa? Karena dia ngajar itu yang dilihat dirinya. Akhirnya kejelekan-kejelekan dia nanti akan membuat dia ganggu. Mau ngomong nggak bisa. Kebalikannya, wa man abbaro min bisati ihsanillah, barang siapa ngajar dari keluasan karunia Allah. Jadi yang dia lihat ketika ngajar ini siapa? Satu, lillahi ta'ala, ikhlas. Karena Allah ngarepin pahala. Kita kan ngarepin amplop pun. Ngarepin pahala. Yang kedua, billah, ngajar itu minta tolongnya kepada Allah. Bukan ngandelin ilmu, bukan ngandelin kebisa. La hauli wala quwati. Saya nggak punya daya upaya. Ada orang pinter banget ya, kalau dikasih gila mah ilmunya hilang, dikasih lupa mah udah bodoh. Wabillah, dan yang dia terangin itu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Lillah, billah, pillah. Nah sekarang dia ngajar itu yang dilihat dia apa Allah? Allah, udah ngajarnya karena Allah. Terus ngajarnya minta pertolongannya ke Allah, bukan ngandelin ilmu. Kemudian yang diajarin tentang aturan-aturan Allah, lam yasmut ida asa'a, ketika orang tahu kejelekan dia, ya cuek aja, ngajar aja deh, yang gua ajarin nggak ada hubungannya sama gua. Nah, tapi kan hal-hal begini ini orang buat siapa? Orang-orang arif, orang-orang alim ma'rifat yang pantas begini mah. Kalau kita kan masih malu. Contoh gini, ada ulama dulu
yang disuruh apa, Syekh besok kalau di masjid khutbah Jumat terangin sedekah. Kayaknya penduduk kita ini udah pada malas sedekah, ya. 1 Jumat, 2 Jumat, sampai berapa Jumat itu kagak nerangin bab sedekah, kemuliaan sedekah, keutamaan sedekah. Akhirnya dia ceramah juga, khutbah nerangin sedekah. Pas turun ditanya waktu itu gubernur, saya mesen udah lama, kenapa baru sekarang disampaikan? Kata itu kiai, saya tuh orang susah, saya ngumpulin duit dulu yang banyak, baru saya bisa sedekah. Sekarang saya ngajarin orang pantas. Nah, karena saya udah sedekah, sekarang saya nganjurin orang sedekah. Kalau kita kan jadi kiai, jadi ustadz, pengennya dibagi-bagi mas sedekah mau. Kayaknya kalau jadi ustadz makanya kurang pantas sedekah. Kudunya disedekain. Jadi barang siapa menyaksikan kebaikan dirinya, kemudian dia memberikan nasihat, ajaran kepada para hamba, nanti ketika dia berbuat kesalahan, dia bakal melegeg, diem. Tapi barang siapa yang dia lihat dalam pengajaran itu Allah, dia tidak melihat dirinya, nggak melihat kebaikan dirinya, dia udah nggak ada bedanya ketika soleh atau berbuat dosa. Jadi ini mah tentang kata-kata aja. Satu, yang kedua kata mu'alif, tasbiku anwarul hukama, ini aqwalahum, tasbiku anwarul hukama aqwalahum, fahaisu soro at-tanwiru wasola at-ta'biru. Nah, bedanya ahli ma'rifat nih ketika ngomong. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum, cahaya iman, cahaya keyakinan ke Allah, ini hati yang ngomong, hatinya ma'rifat ke Allah, yakin ke Allah, keallahannya kuat. Ketika dia ngomong, cahayanya lebih dulu dibandingkan kata-katanya, gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi orang-orang soleh itu ngomongnya dikit, tapi efeknya besar, baru keingetan baik. Kan ada orang yang kalau kita ngelihat dia aja itu kita bawanya pengen bener, pengen ingat akhirat gitu. Itu kenapa? Itu gambaran ininya, hatinya, elingnya ke Allah. Nah, orang-orang model begini ketika dia ngomong, nur cahaya hatinya itu lebih cepat dari mulutnya. Sebab nanti efeknya apa? Kalau orang hatinya penuh cahaya tadi, nur itu, nur keyakinan, orang-orang ma'rifat, fahaisu soro at-tanwiru wasola ta'bir, maka sesuai kadar adanya cahaya di hatinya, karena ada cahaya di hatinya, ketika dia ngomong, omongannya masuk ke dalam hati gitu. Jadi kalau umpamanya saya ngomong, sekarang ngomong besok lupa, sekarang ngomong situ orang kepake, yang jangan salahin situ, yang salah ya pantas yang ngajar si Judit, yang nerangin si Judit. Ini nur ini yang akan mempengaruhi pendengaran orang, nyampe ke hati apa enggak, nurnya, bukan kata-katanya yang Melayu puncer yang indah ya belum tentu ngepek ke hati. Tapi orang-orang begitu itu biasanya kadang-kadang neranginnya pendek, efeknya jauh. Nah, ini buat orang-orang arif, ahli-ahli ma'rifat. Jadi cahaya ma'rifatnya ini, cahaya keyakinannya ini akan mempengaruhi kata-katanya. Semakin kuat keyakinannya ke Allah, kuat imannya ke Allah, semakin kuat efek kata-katanya. Jadi makanya nggak bisa orang itu pengen banget jadi pembimbing orang, dia pengen ngejauh orang bener, saya didik. Nah kalau hatinya dia ketergantungan ke Allahnya enggak, dia pikir dia yang bisa merubah orang, dia pikir dia yang bisa mempengaruhi orang, dah Allahnya enggak, ya enggak, kosong aja, jenuh aja.
gitu-gitu aja. Pugu mereka itu ketika orang-orang sufi itu ketika dia jadi mursyid, jadi syekh, jadi guru, tugas dia mah nyampein. Dan yang mampu mempengaruhi merubah orang mah Allah. Cuman nanti semua akan munasabah sesuai kadar nurnya. Orang pengen banget merubah orang, dah hatinya kering ke Allahnya, ya kering aja didengar orang. Biar ilmunya sebakul, dah ini nur qulub tadi, nur keyakinan tadi. Kan kalau bisa di kasat mah, kalau bisa dilihat iman kita itu bisa dinilai seberapa bergantung yakin ke Allah. Kalau bangsa jin dan bangsa malaikat yang ngelihat orang itu tahu ini orang ada imannya enggak. Karena apa? Nurnya tadi redup, terang, silau. Jadi ada bangsa-bangsa kita tuh pas deket orang itu nggak mau deket, silau, nurin. Bahkan ada bangsa kita tuh yang sampai nanya, saya kepengen punya cahaya kayak itu. Cahaya mana ini? Mau ayo sini ikut saya syahadat asyhadu alla ilaha. Iya punya saya cina ya. Cuman kan kalau kita mah nggak bisa ngeliat. Tapi ntar ada orang-orang tertentu yang kalau ngeliat orang itu ya bisa ngukur kadarnya. Oh ini orang keallahannya bagus, ini orang keallahannya jelek gitu. Cuman kan kalau kata ahli sufi, mereka itu takut kalau sama Allah dikasih karomah model begitu. Model yang kira-kira tahu kejelekan orang. Nah, yang imannya lemah, wah ini orang habis maksiat, dia takut. Kenapa? Kalau nggak bisa jaga, bocor, bahaya. Jadi capek mikirin orang. Jadi itu bocah ya, kokoknya mah, sorbannya mah, kelakuannya kan ini. Jadi dia nggak mau begitu. Kenapa? Dia akan sibuk kepada orang, bukan sibuk ke Allah. Jadi orang-orang yang bisa lari ke gunung, ibadah pengen nyepi, itu siapa? Bukan orang yang pengen sakti. Itu orang yang udah nikmatnya itu munajat sama Allah. Jadi dia mah gak masalah, udah tinggal mau di atas gunung, mau di dalam gua, mau jauh dari orang gak masalah. Kenapa? Dia nyamannya sama Allah. Udah nikmat. Ngelihat orang itu mengganggu. Nah, ini nyamanan dia kalau kita kan masuk gua pengen sakti, udah bukan nyari Allah. Orang pengen sakti mah nyari apa? Nyari orang. Tujuan sakti apa? Biar diwahin orang kan. Nah kan dia wirid nyepinya itu nyari Allah apa nyari orang berarti? Mau jadi wali yang begitu mah paling jadi dukun. Terus kenapa akhirnya kayak Sunan Muria sampai ke pucuk gunung, Syekh Muhi, kenapa diuber orang? Orang tetap nyampe. Padahal dia orang yang betahnya cuma nama Allah. Ah itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau orang hatinya udah cuman Allah, pasrah sama Allah, ntar orang yang dari jurang kayak bakal naik, orang dari seberang laut kayak bakal nyebrang. Orang yang punya harta akan menyerahkan hartanya, orang punya tenaga menyerahkan. Pengen berbakti sama dia. Kenapa? Karena orang itu hatinya cuma ada apa? Allah. Tapi kalau di hatinya ada kepengenan biar digituin orang, diparanin orang, orang pada ngikutin dia, apalagi pengen dunia, yang nggak bakal orang ngejar dia. Jadi yang dikejar sama orang itu orang yang hatinya Allah. Allah bikin dunia itu budak dia. Karena itu udah perjanjian Allah sama dunia. Siapa orang yang mencarimu, jadikan dia budakmu. Tapi siapa orang yang mencari aku, jadilah kamu budak dia. Gitu. Jadi tuh kalau ngeliat ada kayak ulama, kayaknya itu dia mah ngabdinya ke Allah, pantas dunia ngebudak ke dia. Ya kalau kita, pantas kita mah capek mau berdunya. Orang kata Allah apa? Kalau dia mencari kamu, jadikan dia budakmu. Tapi kalau dia mencari aku, jadilah kamu budak dia. Rumusnya. Tapi susah ya, pura-pura jadi budak Allah. Itu ada Tuhan tahu. Oh nipu lu mah. Ya.
Karena dunia kan ujian yang dicoba. Kalau orang cinta dunia, kata dunia apa? Dia mah gak usah gua uji, pengen apa kagak, dia mah kagak punya gua kagak pengen. Tapi kalau kayak ulama, wali-wali sengaja dunia teh datang, kegoda enggak, yang digoda mah. Potongan kita mah gak usah digoda sama dunia. Orang ada kita mah pengen, dia mah ada dia orang pengen, makanya digoda. Cewek yang digoda itu lanang yang demen sama dia, apa lanang yang orang demen sama dia? Oh itu pinter, cewek. Jadi kalau orang-orang ahli marifat, orang-orang hakikat itu omongannya dikit, tapi karena nur hatinya kuat itu langsung tembus ke hati, kunci hati itu kebuka sama mereka. Kayak Syekh Abdul Qadir kan ya? Cerita Tuhan saya itu, dia kan hobinya itu pas udah jadi wali mah bekakak ayam. Katanya Syekh Abdul Qadir mah dulunya lagi belum jadi wali, makan apel enak aja dibuang. Apel enak apa? Wah, ini memalingkan saya dari Allah. Itu. Tapi pas sudah jadi wali gede mah ada hobinya teh makan yang enak. Karena yang dilihat itu bukan nafsunya, udah karunia Allah. Pas dia ada bekakak ayam habis dibakar, itu orang ditunjuk, apa ini? Ayam bakar. Itu nangis semua. Itu ditunjukkan ayam bakar nangis. Kenapa? Karena yang ngomong Syekh Abdul Qadir, niat Syekh Abdul Qadir, yang dia kebayang siksa neraka. Wow, itu kalau masuk neraka saya dibakar. Lah kalau yang ngomong sadra mah bisa enak tuh. Oh, orang inget ke akhirat. Orang-orang yang hatinya isi akhirat, dia ngomong apa? Kayak orang ingetnya akhirat. Jadi kebayang dia kalau takut neraka. Kalau dulu siapa ya? Ibnu Arabi lagi banyak lah ungkapan-ungkapan begitu. Nah makanya kaidah selanjutnya ini mah sebenarnya apa ribet juga kalau berpanjang-panjang. Tinggal dikit. Kullu kalamin yabrazu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baroza. Nah ini setiap omongan yang nampak yang keluar wa alaihi kiswatul qalbi, dia akan dibarengin dengan baju hati. Hatinya bagus sampai jelek. Ketika orang ngomong bajunya itu ngikut. Alladzi minhu baroza. Jadi omongan yang keluar itu akan sesuai dengan kadar hatinya. Kalau hatinya keruh, banyak isi selain Allahnya, ya keruh omongannya. Kalau hatinya teh Allahnya kuat, ya omongannya itu akan jadi gambaran isi hatinya. Makanya kalau Sayyidina Ali itu kan rumusnya ini. Kalau pengen tahu ilmu seseorang, lihat isi omongannya. Karena omongan dia itu gambaran wawasan, pengetahuan dia. Tapi kalau mau ngelihat akal seseorang, lihat cara kerjanya. Misalnya Kak nyapu di rumah kiainya, dari nyapunya itu kelihatan akalnya. Nyapu kok gitu, kok bersih enggak, itu akalnya. Nah kalau pinter mah kan tahu sapu madepnya kemana. Tadi nyuruh Ilyas nyapu, Ilyas madepnya, tapi dia kudu sadar ada bocah teh ininya belum berfungsi sempurna. Buat kata kita nyapu yang gampang aja, madepnya dia begitu bener gitu. Kata kita kan itu madep begitu tuh kebuang baru sama kan gitu. Nah ini akal. Nah semakin gede cara kerja orang itu dilihat dari akalnya, tapi kalau ilmu dilihat dari omongannya. Tetapi ilmu sekalipun, banyak sekalipun, kalau nggak ada nurnya, hatinya ya kering lagi. Jadi beda katanya antara ilmu dan nur ilmu mah. Jadi kalau ilmu umpama orang rajin baca kitab, rajin mutolaah, rajin ngaji, pengetahuan banyak apa dikit? Nah, yang banyak itu apanya? Nur ilmu apa ilmu? Ilmu, pengetahuan, wawasan aja yang banyak. Nurnya bisa ada, bisa enggak. Kalau nur ilmu, ntar dapatnya dari mana? Ya pertama, umpamanya diamalin ilmunya, ngamalnya karena Allah, umpamanya dipakai syarat rukun sholat, tata cara wudhunya, zikirnya, niat keallahannya.
wiridnya, zikirnya, hatinya. Maka dalam ilmu dalam dunia taklim barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takutnya kepada Allah, maka dia bukan semakin dekat kepada Allah, dia akan semakin jauh. Malam yazdad ilman walam yazdad khaufan lam yazdad illa bu'dan. Begitu kali kalimatnya itu kurang lebih. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takutnya kepada Allah, maka tidak bertambah buat dia kecuali makin jauh kepada air. Jadi ilmu, nur ilmu beda. Bisa jadi ada orang ilmunya banyak, nur ilmunya redup atau enggak. Bisa jadi orang ilmunya sedikit tapi nur ilmunya terang. Nah, itu siapa yang bisa ngelihat ya? Itu orang-orang kasar, atau kalau kita mah paling bisa dirasa. Jadi setiap omongan itu akan sesuai sama gambaran hatinya. Orang kalau dalam ilmu karakter, dari tawa orang aja kita bisa baca karakter orang. Orang kan tawanya ada yang beradab, ada yang enggak. Wah, coba dah situ nggak orang tawa gitu ya. Orang cakep apa jelek gitu? Tawa yang cakep makan yang kayak perawan. Itu tawa aja, itu bisa gambarin karakter orang. Tawa. Nah, itu tadi. Jadi ungkapan lidah itu adalah terjemahan dari isi hati. Faida soka minal akdar watazakka minal agyar, kalau bersih dari kekeruhan hatinya dan bersih dari selain Allah, asyraqat bihil anwar, akan cemerlang cahayanya. Karena turjumania tulisani ala hasbi dzalik, nanti ucapan lisannya itu akan sesuai ukurannya dengan isi hatinya. Man udzina lahu fi ta'bir fuhimat. Dikit lagi deh. Ini habisin tentang kata-kata ini. Man udzina lahu fi ta'bir fuhimat fi masamil khalqi ibaratuhu wa julibat ilaihi misyaratuhu. Nah, ntar cirinya ini. Barang siapa yang dapat izin dari Allah untuk mengungkap, untuk mengajar, untuk nerangin, apalagi nerangin hakikat-hakikat, apa cirinya? Fuhimat fi masamil khalqi, kata-katanya gampang dipahamin pendengar. Ibaratuhu, ungkapannya, wajulibat ilahi isyaratuhu, jadi bisa didapetin isyaratnya, itu bisa ditangkap. Nah, itu ntar salah satu ciri orang yang dapat izin ngajar, salah satu ciri itu. Sebab ada orang ngajar itu yang dia bahas yang dia nggak ngerti. Akhirnya apa jadinya? Kulpa, kelihatan banget maksainnya. Contoh gini, pernah bocah temen cerita, pas ada acara, ada kiai ceramah. Saya juga kenal kiainya, dia cerita, itu kiai jangan nerangin itu apa kata. Nah, karena kita kan tahu sering kongko kelihatan banget bingungnya, jadi jangan yang dengar, yang ngomong bingung. Jadi ruh itu ada berapa? Ruh anu. Jadi gaya-gaya Ar-Razi, nerangin gaya Ar-Razi. Lah ya kalau Ar-Razi aja waktu pertama sekali pernah lihat dia, ini termasuk kategori yang pengetahuannya itu bersumber dari banyak baca. Karena ntar kalau orang-orang yang modelnya udah marifat, dia ilmunya itu udah bukan mengandelin yang dia baca, limpahan dari Allah. Dan nanti akan beda gaya neranginnya, beda. Ya kalau kita kan ngaji kayak saya nerangin, dia berdasarkan apa yang ditulis. Yang menulis berdasarkan apa yang mereka alamin. Jadi kita mah juru sampai aja. Juru sampai, dan ini bukan pengalaman saya gitu. Mereka bisa nulis begini, ya mereka mah tahu tentang hal ini. Nanti ada orang yang maksain mau nerangin masalah alam malakut, alam jabarut. Kalau belum pernah ngalamin, paling banyak tahu dari baca. Tapi kalau yang udah ngalamin tuh enak neranginnya. Nih langit ke 1, ke 2, ini begini, anu.
Tapi kalau dia nggak ngalamin, dia baca, dia nggak bisa ngomong kalau kagak berenang kitab, karena pasti lupa. Dan ke satu ini isinya ini. Nah, kenapa ya ada orang bisa mi'raj ke langit begini? Nah, itu tuh biasanya yang bisa ngomong begitu orang yang udah ngalamin. Kalau dia belum pernah ngalamin, ya kelihatan. Jangankan yang dengar, yang ngomongnya bingung. Cenah-cenah ya. Jadi man udzina lahu bitabir, siapa orang yang dapat izin untuk bicara, muhimat bi masamil khalqi ibaratuhu, bisa dipaham kata-katanya oleh yang mendengar, wajulibat ilaihim isyaratu. Rubama barazat haqaiqu. Wah, panjang banget. Jadi ini mah abang ngaji ginian mah ada tahu aja. Kitab tasawuf itu isinya kayak apa sih yang neranginnya? Ya modelnya begini-beginilah kurang lebih. Ya kita makan supi bukan, tasawuf bukan, tapi kan keren ya. Wajib tasawuf. Baik, kemarin ada Ustadz main kemarin. Saya emang nggak kebayang kalau orang tasawuf nyanyi karaoke. Apalagi situ katanya main remi. Lah, kalau ahli tasawuf mah nggak bakal karaoke. Ahli tasawuf mah sibuknya teka Allah. Nggak ada ahli tasawuf main remi. Lah itu situ. Lah kan gua bukan tasawuf. Gua mau ngaji tasawuf aja, resep aja. Karena kan mau kagak dan ngaji ilmu tasawuf teh fardu ain, wajib. Makanya mantar dia ada waktunya. Sok bae rasain. Ntar kalau pas ditolak cewek kan ngerasain ntar, ya Allah bener manusia berencana, aku yang menentukan. Ya kepakainya lebah-lebah begitu. Teksnya mah target sehari galon harus laku sekian. Pas laku sekian teh. Baik, kata Ansari tadi nanya kali ini disuruh sabar apa suruh syukur? Syukur. Betaran pemeriang ya tuh kagak nambah jumlah galon kan, percuma. Ya redo kayak kita mah kudu dipaksa kan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain